Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mulyana. Saya mahasiswi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait topik akuntansi keuangan lanjutan satu, di mana topik yang saya bahas adalah transfer antar perusahaan dengan mengambil pembahasan aset tidak lancar. Baik, pengertian dari transfer antar perusahaan aset tidak lancar adalah transaksi penjualan atau pemindahan aset tidak lancar, seperti tanah, gedung, mesin, antara perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu grup usaha, yaitu antara induk dan anak perusahaan. Jadi, di dalam satu grup itu kan ada induk dan anak, kemudian mereka melakukan transaksi aset tidak lancar atau bisa dibilang dengan transfer antar perusahaan aset tidak lancar ya. Jadi ada perpindahan aset dari induk ke anak atau anak ke induk gitu. Aset tidak lancar ini adalah aset yang berumur eh, lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam operasional perusahaan, misalnya seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin, atau mungkin ada peralatan yang memiliki sifat lebih dari 1 tahun dan digunakan operasional perusahaan. Banyak ya contoh macam dari aset tidak lancar ini. Tujuan dan pentingnya pembahasan ini, pertama adalah tujuannya untuk memberikan gambaran perlakuan akuntansi dan pelaporan konsolidasi atas transaksi internal. Jadi yang seperti kita tahu bahwa pelaporan konsolidasi ini adalah pelaporan yang dijadikan satu antara induk dan anak agar para pemangku kepentingan dapat membaca laporan keuangannya itu secara ringkas ya, tanpa perlu melihat laporan keuangan induk atau anak. Nah, tujuan pembahasan ini adalah untuk memberikan gambaran dan perlakuan akuntansi. Bagaimana nih perlakuan akuntansi atas transaksi transfer antar perusahaan ini terhadap atas aset tidak lancar. Bagaimana perlakuan akuntansinya dan bagaimana pelaporan konsolidasinya. Itu adalah tujuannya. Kenapa ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasi ini mencerminkan posisi keuangan dan laba rugi yang objektif dan bebas dari distorsi akibat transaksi internal antar entitas dalam grup ya. Jadi sih intinya memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasi ini memang menyatakan posisi dan jumlah laba rugi yang sebenarnya yang memang terjadi eh, secara keseluruhan apa ya yang terjadi antara induk dan anak. Karena kan induk dan anak ini satu satu grup ya dianggap satu entitas. Jadi memang ada bagian-bagian yang memang perlu disesuaikan atau perlakukan khusus apalagi terjadi antar perusahaan transaksi antar perusahaan transfer seperti ini. Kemudian jenis transaksi transfer itu ada yang pertama penjualan aset tetap, misalnya tanah dibeli oleh induk lalu dijual ke anak perusahaan atau sebaliknya, tanah dibeli oleh anak perusahaan kemudian dijual di induk. Gimana perlakuannya? Perlakuan akuntansi. Kemudian yang kedua itu ada transfer aset operasi, termasuk transfer mesin, kendaraan atau aset operasional lainnya antar perusahaan dalam grup ya. Seperti itu. Karakteristik perlakuan akuntansi. Transaksi antar perusahaan itu harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi agar tidak terjadi pengakuan laba atau rugi yang double. Jadi ketika ada laba atau rugi yang belum terrealisasi akibat dari transaksi transfer antar perusahaan ini itu harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi ya, agar dia menunjukkan laba dan rugi yang sebenarnya atau yang objektif. Eliminasi saldo dan transaksi internal itu mencakup pertama pendapatan dan beban antar perusahaan, kemudian keuntungan atau laba maupun kerugian dari transaksi internal. Intinya dari pendapatan, beban atau keuntungan atau laba yang memang belum terrealisasi. Masih transaksinya di antara induk dan anak gitu. Proses eliminasi laba atau rugi belum terrealisasi ini pertama
laba belum direalisasi. Laba yang timbul, jadi laba yang belum direalisasi ini adalah laba yang timbul dari transfer aset belum dianggap terrealisasi pada level konsolidasi selama aset masih dimiliki perusahaan dalam grup dan belum dijual ke pihak eksternal. Jadi kuncinya di sini adalah belum dijual ke pihak eksternal. Jadi selama aset masih berada dalam satu lingkup grup, entah itu induk atau anak, bagaimanapun perputarannya itu akan tetap dianggap sebagai laba atau rugi yang belum direalisasi. Nah, langkah eliminasinya adalah laba dari transfer aset yang dicatat oleh penjual, afiliasi penjual, dan diakui oleh pembeli. Kemudian, pada tingkat konsolidasi, laba tersebut dieliminasi sampai aset dijual ke pihak luar grup. Jadi, misal nih, penjual, entah itu induk atau anak, sudah terlanjur mencatat laba. Nah, pada saat konsolidasi di laporan keuangan itu harus dikeluarkan atau harus dieliminasi lah istilahnya, biar tidak tercatat. Kemudian untuk aset yang tidak dapat disusutkan, contohnya itu kasus tanah, itu laba atau rugi eliminasi itu penuh dilakukan hingga aset keluar dari entitas konsolidasi ya. Kalau untuk aset yang dapat disusutkan, ini adalah untuk aset seperti gedung, mesin, maka laba rugi direalisasi sedikit demi sedikit sesuai umur ekonomis aset, disusutkan dalam laporan konsolidasi. Jadi untuk aset yang dapat disusutkan ini kita susutkan dulu ya laba ruginya, kita realisasikan karena memang benar-benar terjadi nih, benar-benar tersusutkan, benar-benar terpakai. Jadi kita realisasi dulu nih laba atau rugi yang sudah apa namanya terpakai disusutkan nanti sisanya baru kita eliminasi. Perbedaan arus transaksi. Jadi kalau dalam transfer antar perusahaan itu ada dua arus apa ya, dua arus transaksi. Pertama arus ke bawah itu induk menjual ke anak ya. Berarti don't start itu. Induk menjual ke anak itu laba rugi eliminasi seluruhnya dari bagian laba induk secara konsolidasi. Nah, beda dengan arus ke atas atau upstream itu anak menjual induk. Laba rugi yang belum direalisasi dibagi antara induk mayoritas dan pemegang saham minoritas sesuai porsi kepemilikan. Jadi di anak ini kan ada pemegang saham yang induk ya, pasti mayoritas induk ya. Kemudian ada pemegang saham yang lainnya. Nah, ketika ada laba atau rugi yang belum terrealisasi, ini harus dibagi dulu nih antara induk sama yang minoritasnya. Gitu. Nah, contoh soal jurnal eliminasi konsolidasi. Contoh PT Induk membeli tanah dari pihak luar 10 juta, lalu dijual ke anak 15 juta. PT Induk pasti akan mencatat keuntungan 5 juta ya dari transaksi transfer aset tidak lancar ini. Nah, pada saat proses konsolidasi, maka jurnal eliminasinya adalah keuntungan penjualan tanah pada tanah sebesar 5 juta. Artinya keuntungan internal tidak diakui hingga tanah dijual ke pihak eksternal. Jadi kan ini kasusnya eh, barang tanah ini kan masih di anak nih posisinya. Jadi kan masih keuntungan ini belum terrealisasi. Jadi pada saat konsolidasi, keuntungan yang sudah terlanjur diakui oleh induk itu harus dieliminasi dengan cara kita eliminasi keuntungan yang awalnya di kredit, kemudian kita eliminasi di debit. Dan pengurangnya pada tanah. Pengaruh terhadap laporan keuangan konsolidasi, ya. Pertama, mencegah overstate aset dan laba. Transfer internal diabaikan dalam konsolidasi agar nilai aset dan laba mencerminkan posisi keuangan grup yang sebenarnya. Penyusutan disesuaikan. Jika ada perbedaan nilai aset karena transfer, beban penyusutan konsolidasi berdasarkan nilai perolehan awal aset pada entitas grup, bukan nilai transfer antar perusahaan. Itu adalah pengaruh terhadap laporan keuangan konsolidasi. Baiklah, kesimpulan dari pemaparan materi pada hari ini adalah penyesuaian dan eliminasi transaksi transfer antar perusahaan itu sangat penting agar laporan keuangan tidak menampilkan laba yang belum benar-benar terrealisasi dan tidak melebihkan nilai aset dalam grup usaha. Jadi, laporan keuangan konsolidasi itu menunjukkan jumlah atau laba rugi yang sebenarnya atau yang benar-benar terrealisasi pada satu grup tersebut. Baiklah, sekian pemaparan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.